Menyayangi dan mencintai sangat mudah diucapkan, tapi ternyata sering salah aplikasi. Perasaan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya bisa saja tidak kita sadari menyakiti orang yang kita cintai. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberikan jawaban akan permasalahan yang ada. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, hanya di sudut pandang. Rumah tangga selalu menjadi misteri untuk banyak orang, baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum. Lucunya, sama-sama cinta, sama-sama baik, sama-sama keren, sama-sama berpendidikan, sama-sama sehat, agamanya sama, sukunya sama, secara kehidupan sama-sama berkecukupan, bahkan sama-sama punya segalanya, tapi masih saja merasa selalu kurang satu sama lain. Saling tidak percaya satu sama lain, sampai pada akhirnya saling menuntut yang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga. Baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara batin. Contoh yang baru saja terjadi adalah kejadian Lesti dan Rizky, dan beberapa artis lainnya banyak juga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ada Yuni Shara, Manohara, dan lain-lain, gak usah disebutin lah, itu contoh aja gitu. Dan menurut sudut pandang Ferry Koboy, apa sih sebenarnya makna dan tujuan berumah tangga? Bersama untuk hidup bersama-sama. Terus? Dengan sebuah tujuan, itu aja. Apa penyebab utama pertengkaran di dalam rumah tangga yang paling sering? Yang paling sering menyebabkan keributan? Saling menuntut. Saling merasa benar. Saling merasa sudah berbuat. Merasa paling perhatian. Merasa paling benar. Merasa sudah berbuat yang terbaik. Dan selalu ingin diutamakan, diistimewakan. Apa yang membuat pasangan suami istri sudah tinggal bersama, tinggal lama, kenal sudah lama, apapun dilakukan bersama, tapi masih sulit percaya satu sama lain? Besarnya perasaan yang ada pada diri mereka. Kemudian ketidakmampuan menerima besarnya perasaan yang dialami. Kemudian sudahlah besar perasaannya terhadap pasangannya. Cinta dan sayang. Tapi tidak percaya diri. Akhirnya muncullah cemburu. Oh, nggak bisa kontrol. Iya, akhirnya saking muncullah sayang. tidak percaya diri. Tidak percaya. Nggak percaya diri, makanya takut kalau pasangannya. Jadi di satu sisi Kanan, perasaannya lirik sangat kiri. besar terhadap pasangannya. Di satu sisi dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Tidak percaya diri untuk menerima perasaan yang besar itu. Tidak percaya diri bahwa pasangan yang dia cintai dan dia sayang itu benar-benar cinta dan sayang juga ke dia. Muncullah kecurigaan. Dari kecurigaan itu kan
jadinya cemburu. Jadi rasa tidak percaya diri yang dalam dibarengin dengan perasaan yang dalam terhadap pasangannya memunculkan rasa cemburu. Dan rasa cemburu itulah penyebab segala sesuatu itu terjadi. Kenapa pada akhirnya semakin besar perasaan itu malah bikin orang nggak percaya diri gitu? Bukannya malah makin semangat gitu kan? Rata-rata kenapa orang tuh nggak bisa kontrol akan perasaannya sendiri dan jadi lupa dirinya tuh siapa gitu. Ya karena dia tidak yakin dengan kapasitas diri. Dia tidak yakin dengan kecerdasannya. Dia tidak yakin dengan kekerenannya. Dia tidak yakin dengan tampilannya. Dia tidak yakin dengan bidang kerjaannya. Sehingga ketika mengalami perasaan yang besar, otomatis dia berpikir, mampu tidakkah aku menjaganya? Mampu tidakkah aku melindunginya? Mampu tidakkah aku membuat dia setia? Coba kalau dia percaya diri dengan segala apa yang ada di diri, pasti bisa ngontrol diri. Jadi kuncinya kepercayaan diri. Iya, kepercayaan diri sendiri. Karena dengan percaya diri kita tidak akan merendahkan diri sendiri. Dengan percaya diri kita tidak akan meminta-minta. Dengan percaya diri kita tidak menghibah-hibah. Dengan percaya diri kita tidak takut bahwa akan ditinggalkan. Tidak hanya cinta, siapapun dalam kehidupan ini harus percaya diri. Kebetulan yang paling sering terjadi adalah soal perasaan. Apa modal utama dan kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga? Kejujuran, berbicara jujur, bertingkah laku apa adanya, jadi dirinya sendiri. Jangan selalu ingin terlihat sempurna. Jadi apa adanya aja. Menunjukkan kekurangannya. Menunjukkan kekurangan. Ketika cinta ya bilang cinta. Ketika sayang bilang sayang. Ketika ingin diperhatikan bilang ingin diperhatikan. Ketika ingin makan bilang ingin makan. Jujur akan apa yang dirasakan. Ya jujur dengan apa yang dirasakan. Kenapa orang tuh sulit gitu untuk jujur akan apa yang dirasakan sama pasangannya sendiri? Banyak orang tuh merasa ketika dia jatuh cinta, ketika dia sayang tuh seakan-akan merendahkan diri sendiri. Ketika meminta untuk diperhatikan seakan-akan merendahkan diri sendiri. Ketika berkata jujur bahwa aku takut kehilanganmu, seperti seakan-akan merendahkan diri. Ketika meminta untuk ketika meminta kepada pasangannya untuk setia, seakan-akan merendahkan diri. Padahal itulah yang diinginkan di dalam perasaan itu sendiri. Ya ketika kita katakan dengan terbuka, itu sebuah kejujuran, bukan itu hal yang merendahkan kita. Pertanyaan banyak orang. Apa sih yang membuat pasangan kita selalu sensitif dan apa-apa jadi salah?
Ya itu tadi jawabannya sama. Yang mencintai tidak percaya dengan kapasitas dirinya sendiri. Sehingga apapun jadi salah. Aku mencintaimu, aku menyayangimu. Tapi di dalam perasaan cinta dan sayangku ini, aku merasa tidak percaya diri. Akhirnya di dalam pikiranku, kira-kira kau membalas tidak sih? Kira-kira lo setia nggak sih? Kira-kira lo jujur nggak sih? Kira-kira lo benar-benar sayang nggak sih? Tapi kalau aku percaya dengan kapasitas diriku sendiri, sedalam apapun perasaanku ini ke lo, ya aku tidak takut. Namanya juga percaya diri kan. Orang percaya diri itu tidak pernah takut apapun. Apakah keinginan kita ketika kita memberikan pengennya dibalas gitu kan? Itu jadi salah satu pemicu untuk pasangan tuh sensitif. Kayak kalau ngasih pengen dibalas gitu. Jadi ketika nggak dibalas, tidak sesuai harapan, merasa pasangannya tuh nggak sayang lagi, misalkan gitu. Kadang-kadang kita ini berbuat baik ke orang lain. Kadang-kadang kita ini berperhatian dengan orang lain. Kadang-kadang kita sayang dengan orang lain yang bukan siapa-siapanya kita. Kadang-kadang kita peduli dengan orang lain. Nggak dibalas, nggak apa-apa. Masa berbuat baik dalam hal apapun terhadap orang yang dicintai dan disayangi dengan sepenuh hati, kok minta balasan? Lucu lah. Cinta itu adalah segala hal baik. Itulah cinta. Segala hal baik, itulah cinta namanya. Apa sih yang membuat hubungan jadi kaku dan membosankan? Karena sama-sama menunggu. Sama-sama menunggu. Menunggu untuk siapa yang memulai bicara. Menunggu untuk menunggu untuk siapa yang Nggak bisa nggak ketawa. Iya kan? Menunggu siapa yang pertama memperhatikan. Menunggu siapa yang pertama menelpon. Menunggu, sama-sama menunggu siapa yang pertama WhatsApp. Menunggu, sama-sama menunggu siapa yang pertama beliin hadiah. Ya kaku lah karena sama-sama nunggu. Iya. Coba kalau sama-sama gerak ya. Iya, pasti tidak kaku. Iya. Kalau nunggu kan gini. Coba kalau Berdiam diri dalam menunggu hal baik yang dilakukan pasangan. Sama-sama nunggu, pasti kaku. Iya. Apa yang menyebabkan orang yang katanya sayang, katanya cinta, tapi kok prakteknya malah melakukan kekerasan? Karena dia tidak tahu arti sayang. Dia hanya merasakan rasa sayang. Dia tidak tahu artinya cinta. Dia hanya merasakan rasanya cinta. Tahu dulu apa itu sayang. Tahu dulu apa itu cinta. Coba kasih tahu. Pasti banyak yang nggak tahu kan, karena mungkin yang mereka, bukan mereka, banyak orang tahu cinta tuh kata-kata, ya puitis bulan bintang, gitu, aku padamu, kamu padaku, dan lain sebagainya. Gitu. Buat semua yang di luar sana, sayang itu tidak hanya untuk dirasakan. Cinta itu juga tidak hanya untuk dirasakan. Sebelum kita punya rasa sayang terhadap seseorang,
Sebelum kita punya rasa cinta terhadap seseorang, kita harus tahu dulu apa itu sayang, apa itu cinta. Sayang itu adalah kata lain dari menjaga. Kata sayang itu adalah kata lain dari melindungi. Cinta itu adalah segala hal baik. Itulah cinta. Jadi ketika ada orang yang sayang tapi bertindak melakukan kekerasan, ketika orang cinta bertindak melakukan kekerasan, ya itu dia tidak tahu arti dari sayang. Dia tidak tahu arti daripada cinta. Yang lebih bodoh lagi, aku mengatur ini, gue mengatur ini, asik. Nah ini nih. Gue tidak boleh lo ke sini, gue tidak boleh lo ke situ. Jangan pakai baju itu, nanti dilihat orang. Iya. Kan? Jangan ke situ karena banyak cowok atau banyak cewek nanti disukain orang. Apa-apa dilarang, alasannya aku melarang karena sayang gitu. Orang sayang itu memberitahu, bukan melarang. Orang sayang itu menjelaskan, bukan melarang. Dan cinta itu adalah melakukan segala hal baik buat yang dicintai. Dibalas atau tidak, yang penting sudah berbuat baik. Dibalas atau tidak, yang penting sudah berbuat baik. Iya, namanya juga cinta. Kebanyakan orang cinta dan sayang itu sibuk dengan kata-kata sih. Berikrar, berjanji. Ya. Cinta dan sayang itu dipraktekkan, bukan diikrarkan. Mungkin karena kebanyakan nonton film romantis. Iya. Atau ini ya, nulis nama di gembok. Bikin tato di badan. Itu Iya. tandanya cinta. Biar semakin menyatu. Asik. Menyatu itu hati, bukan tato. Menyatu itu hati, bukan hadiah. Apa yang sesungguhnya paling membahagiakan bagi seorang perempuan di dalam rumah tangga? Ini untuk para suami, para laki-laki. Yang paling membahagiakan buat seorang perempuan terhadap pasangannya, ketika pasangannya mendengarkan, ketika pasangannya bisa diajak cerita, ketika seorang perempuan bisa menceritakan segala hal kepada pasangannya, ketika seorang istri bisa bersikap apa adanya. Itulah hal yang paling membahagiakan buat seorang perempuan itu. Rata-rata perempuan di dunia ini ya, ingin didengarkan oleh pasangan. Sayangnya laki-laki itu kadang merasa lebih tahu, merasa lebih ngerti, merasa lebih paham. Jadi kalau dengerin perempuan cerita suka dianggap itu hal yang nggak penting gitu. Oh, kalau mendengarkan perempuan cerita penting. Yang kadang nggak penting itu ketika pasangannya cerita. Ketika pasangannya cerita nggak penting. Ya. Pacarnya atau istrinya. Tapi kalau perempuan lain yang cerita penting. Oh iya. Wah, sangat ngerti. Masuk Pak Eko. Sangat ngerti, sangat paham. Iya. Pokoknya akhirnya jadi laki-laki itu mau tahu kapan laki-laki itu pengertian. Kapan tuh? Kapan laki-laki itu punya rasa sayang mau tahu dan dong. peduli yang dalam. Ya ketika ketemu perempuan lain. Oh gitu. Iya. Jadi kalau ada orang bertanya, laki-laki itu
akan jadi baik, Hmm. akan jadi penyayang, akan jadi lemah lembut. Biasanya ketika ketemu yang baru dia. Gitu ya. Itu aja. Apa hal apa yang paling penting dari seorang laki-laki untuk bisa jadi pemimpin yang bijaksana dalam rumah tangga? Ketika dia jadi laki-laki, Gimana caranya jadi laki-laki? Dan laki-laki itu seperti apa? Laki-laki yang sesungguhnya, laki-laki sejati itu seperti apa? laki-laki yang tegas, laki-laki yang menjelaskan. Jadi kalau mau jadi laki-laki itu satu harus tegas. Nah ini syarat jadi laki-laki. Satu harus tegas. Yang kedua mau menjelaskan. Oke. Yang ketiga mau mendengarkan. Yang keempat harus punya prinsip. Yang kelima melindungi. Kalau misalkan ngomongnya maju mundur, itu bukan laki-laki. Itu Syahrini. Kadang-kadang A, kadang-kadang B. Iya. Rata-rata perempuan sih yang ngomong tuh kadang A, kadang B. Karena memang perempuan begitu. Nah kalau seorang laki-laki kadang ngomong A, kadang ngomong B. Diajak nikah nggak jawab, diajak putus nggak mau, ya itu bukan laki-laki. Kalau misalkan dia diajak nikah nggak mau, diajak putus nggak mau, dia nggak ada identitas, laki-laki bukan, perempuan bukan. Itu maunya apa? Paling jawabannya paling banter ya. Misalkan itu gue mau tanya nih, ini pribadi, apa sih yang laki-laki mau sesungguhnya saat di kondisi A salah, B salah gitu kan? ya pasti yang dia mau adalah jalanin aja, nunggu nabrak. Oh gitu. Jalanin aja, nunggu nabrak. Aduh, ya ampun guys, benjol nih ketabrak terus. Aku tidak banyak punya teman laki-laki. Kenapa? Ya itu tadi. Nikah nggak mau, putus nggak mau. Ya nggak. Kalau ngomong nggak tegas gitu ya. Ya gimana tegas, Gi? Sikap aja nggak punya. Ketegasan itu muncul ketika punya sikap. Apa sih yang membuat laki-laki itu tidak berani mengambil sikap gitu akan permasalahan yang ada di dalam hubungan? Karena mau enak aja. Satu. Yang kedua karena takut pacarnya atau istrinya jadi tidak baik terhadap dia. Oke. Mayoritas ya, mayoritas laki-laki itu seperti itu. Tidak semuanya. Iya. Mayoritas. Perempuan itu selalu dikatakan makhluk Tuhan yang misterius. Kan gitu ya? Iya. Nah kalau laki-laki itu menurutku makhluk Tuhan yang tidak jelas. Mending misterius loh. Dicari ketemu gitu ya, Iya. kalau misterius. Kalau nggak jelas mau apa? Nah, di dalam ketidakjelasannya itu harus kutegaskan. Akhirnya tuh emosi. Setelah emosi, minta pengertian.
Sudahlah tidak jelas, emosi, habis emosi minta pengertian. Keren kan? Keren. Lo tanyain kenapa sering KDRT? Ya oke. Kenapa sering KDRT? Kenapa laki-laki itu sering, kan dominannya KDRT itu kan laki-laki. Benar nggak sih dominannya? Dominan. Dominan KDRT itu laki-laki ya. Ya, Nah, kenapa? pertanyaan kenapa? Ya karena dia bukan laki-laki. Hmm. Masa laki-laki ribut, rewel, dan gebuk kayak emak-emak. Laki-laki. Coba kalau dia merasa laki-laki. Gimana seharusnya cara laki-laki menghargai perempuan? Bagaimanakah cara laki-laki itu agar bisa menghargai perempuan? Ya, Gitu ya. gimana sih cara menghargai perempuan yang benar? Ketika seorang laki-laki itu menganggap perempuan itu seorang ibu. Jadi ketika setiap laki-laki menganggap seorang perempuan itu adalah seorang ibu, otomatis dihargai. Tapi kalau laki-laki itu tidak menganggap seorang perempuan itu sebagai ibu, seorang ibu, tidak akan ada penghargaan. Nah, ketika pula seorang laki-laki itu menganggap seorang perempuan itu seorang ibu, tentunya dia tidak malu untuk diberi semangat. Tentunya dia tidak malu untuk berkeluh kesah. Tentunya dia tidak malu untuk minta doa, minta restu. Tentunya dia tidak malu dan gengsi untuk bercerita. Tentunya dia tidak malu untuk diperhatikan. Tentunya juga dia tidak malu untuk menceritakan apa yang dia rasakan. Ketika seorang laki-laki itu menganggap seorang perempuan itu sebagai seorang ibu. Karena menurutku perempuan itu apa kata laki-laki aja. Pada dasarnya Pada dasar. inginnya nurut. Iya. Apa yang membuat akhirnya perempuan itu dominan? Kan pada dasarnya perempuan kan nurut ya, ingin ikut kata suami gitu. Tapi yang membuat perempuan akhirnya dominan. Tidak jelas maunya apa. Ya terpaksa dominan. Coba kalau jelas maunya apa. Kan perempuan itu menurut yang kurasakan ya. Yang kurasa. Selalu tebak-tebakan kalau ngomong sama pasangan. Ya seperti yang ku bilang tadi, ibarat lagi pacaran, diajak nikah nggak mau, diajak putus nggak mau. Akhirnya dominan, mau tidak mau. Mau nggak mau akhirnya jadi ngambil sikap. Iya. Ngambil sikap. Padahal aku yakin hampir setiap perempuan di Indonesia tidak mau dia punya menjadi dominan. Kan selalu keinginan perempuan itu ketika dapat pasangan itu selalu bahasanya itu mencari seorang imam. Kita tidak bisa bicara ganteng ya, karena pastilah perempuan, laki-laki pengen pasangan cantik, Ya. perempuan pengen pasangan ganteng. Tapi yang aku sering dengar selalu perempuan itu pengen mencari seorang imam, pengen suaminya jadi imam. Ya tidak akan jadi imam kalau tidak jelas. Kan imam itu kata lain dari pemimpin. Nah, bisa dikatakan pemimpin kalau tegas.
Ada lagi nih pertanyaan yang paling sering berseliweran nih. Apa yang membuat istri nurut sama suami tanpa merasa terpaksa? Ketika dihargai sih, apapun. Apapun yang dilakukan seorang istri itu ketika dihargai. Sekalipun salah, tapi tidak menyalahkan. Sekalipun marah, kalau tujuannya untuk ngedidik, nggak akan dia merasa tersinggung atau terpaksa pada akhirnya. Nah, yang akan menjadikan persoalan itu jadi panjang lebar ketika marah tuh karena benci, karena merendahkan, karena dianggap bodoh. Tapi semarah-marahnya seorang laki-laki itu, kalau tujuannya untuk ngedidik, pasti nyampe-nya tuh tidak merasa sakit. Aku pun sering marah. Marah malah. Tapi banyak yang kumarahi karena nggak sakit hati. Ya karena bukan benci. Karena niatnya. Ya kan kalau misalkan tidak bisa dengan lemah lembut, tidak bisa dengan diajak bercerita, ya satu-satunya jalan marah. Tapi marahnya itu diniatkan untuk memberi pengertian secara keras, bukan karena kebencian, bukan karena merendahkan, bukan karena menganggap tidak berarti. Marah itu kan sifat. Tidak bisa dihilangkan marah. Tapi marahlah karena ingin mendidik. Niatkan untuk mendidik. Tapi sebelum marah itu terjadi, ya jelaskan dulu. Perempuan merasa ada ketika pasangannya. Istri merasa ada ketika suaminya bercerita apapun kepadanya. Dengan begitu, seorang perempuan itu atau seorang istri itu merasa ada, merasa berguna. Nah, kadang-kadang kan kebanyakan merasa malas cerita sama pacarnya, merasa malas cerita sama istrinya, merasa semangat ketika bercerita dengan hal baru gitu. Kalau tadi kan kenapa laki-laki akhirnya KDRT. Nah, ini untuk yang satu lagi ya kan, nggak cuma laki-laki tapi ada juga perempuan. Kenapa akhirnya perempuan jadi melakukan KDRT? Saya rasa kalau seorang suami itu tegas, berprinsip, tahu apa maunya, saya rasa perempuan itu tidak akan melakukan kekerasan. Rata-rata perempuan pada akhirnya melakukan KDRT dengan suaminya itu karena ketidakjelasan, jadi kesal. Nah, kalau laki-laki itu melakukan kekerasan terhadap istrinya, kemarahan yang dasarnya kebencian, bukan kemarahan
karena ingin mendidik. Karena kalau semarah-marahnya seorang suami itu, kalau tujuannya untuk mendidik, tidak akan melakukan kekerasan. Apa yang membuat seorang suami jadi benci sama istrinya? Sesuatu itu dibenci karena sudah tidak berharga. Jadi kalau teman kita merasa berharga, tidak akan kita benci. Kakak kita merasa berharga buat hidup kita, tidak akan kita benci. Ibu kita merasa berharga buat kita, tidak akan kita benci. Bapak kita merasa berharga buat kita, tidak akan kita benci. Istri kita merasa berharga buat kita, tidak akan kita benci. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu dasarnya adalah kemarahan yang dasarnya kebencian. Tapi kalau kemarahan itu dasarnya untuk mendidik, tidak akan ada kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi ya karena dia itu sudah tidak menghargai lagi pasangan. Kenapa kita tidak mau memukul orang lain? Karena kita menghargai orang lain itu. Karena tahu rasanya kalau dipukul sakit. Nah, karena masih menghargai orang sih, menghargai orang itu. Makanya kita tidak akan benci. Dari kebencian itu lahirlah kekerasan. Nah, menurutku siapapun yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu, ya karena kebencian. Ada juga sih di dalam agama, kalaupun harus dipukul, itu pun pinggul dipukul tuh. Jadi kayak mukul anak kecil. Bukan mukul debu. Nah itu kekerasan. Tapi lihatlah kayak ibu misalnya. Bapak kesal dengan anaknya dipukul pinggulnya kan. Dengan sandal puk gitu kan. Nah itu masih dalam kategori mukulnya tuh untuk ngedidik. Tapi kalau udah bengkak-bengkak, aduh itu kemarahan berdasarkan kebencian, makanya terjadi pemukulan. Dan biasanya kalau orang sudah memukul pasangannya karena sebuah kebencian, sebuah kemarahan yang dasarnya kebencian, itu akan berulang lagi. Maksudnya kalau udah sekali sering main tangan itu pasti akan berulang. Ya berulang. Gimana caranya ketika kita punya suami atau istri gitu, pilihan terbaik ketika udah mulai main tangan di situ? Gimana cara memperbaikinya? Kekerasan itu kan dasarnya kemarahan. Ya. Kemarahan itu ada dua tujuan. Kemarahan dasarnya mendidik, kemarahan dasarnya kebencian. Tapi kemarahan yang dasarnya mendidik itu tidak banyak. Yang banyak itu kemarahan yang dasarnya kebencian. Dan itu disebabkan oleh emosi. Makanya dalam setiap punya persoalan, mbok rembukanlah dengan kepala dingin. Bermusyawarah. Karena persoalan dalam rumah tangga itu sudah pasti ada. Nah, musyawarahkanlah dengan kepala dingin. Sehingga tidak akan terjadi kekerasan. Karena satu. Yang kedua, ingatlah, sejahat-jahatnya istrimu itu adalah istrimu.
yang sah menurut agama dan negara. Sejahat-jahatnya suamimu, sejelek-jeleknya suamimu, itu adalah suamimu yang sah secara agama dan negara. Dan itu pilihanmu. Nah, kalau ingat itu, tidak akan ada lagi kemarahan yang berlebihan. Apa pesan lo untuk setiap pasangan? Buat laki-laki, perempuan, untuk istri atau suami yang suka melakukan kekerasan. Dengan orang lain aja kadang-kadang kita melindungi. Dengan orang lain saja yang kita tidak tahu siapa dia, kita menyayangi. Dengan orang lain aja yang kadang kita tidak tahu siapa dia, rela berkorban. Masa dengan istri atau suami sendiri tidak bisa melakukan itu? Dan juga buat suami atau istri yang sering melakukan kekerasan, ada juga lagi satu. Kalian itu menikah atas izin Tuhan. Kalian itu jadi bersama karena ridhonya Tuhan. Mbok hargailah Tuhan. Jangan ketika belum bersama nangis-nangis untuk dikabulkan, untuk dipertemukan, untuk dibersamakan. Tapi ketika sudah bersama, jadi tidak dijaga, semena-mena, saling maki, saling caci. Sekali lagi, tolong hargailah Tuhan. Kalau engkau merasa bertuhan. Karena bersamanya kalian itu, sekali lagi karena izin Tuhan dan ridho Tuhan. Itu aja. Terakhir, untuk pasangan yang menjadi korban KDRT, apa pesan buat mereka? Walaupun pedih, walaupun sakit, walaupun rasanya terhina, walaupun rasanya tidak berharga, tapi ingatlah, untuk mendapatkan pasangan itu bukan sesuatu yang mudah. Sekali lagi, itu terjadi karena izin dan ridhonya dari Tuhan. Jadi kalau masih punya jiwa yang besar, berikanlah kesempatan kepada orang-orang yang telah berlaku jahat kepadamu. Sekali lagi, berikanlah kesempatan untuk yang terakhir kali. Kalau masih ada tanda-tanda untuk melakukan hal seperti itu lagi, janganlah beri kesempatan lagi. Kenapa aku ucapkan seperti itu? Karena Tuhan sendiri, sejahat apapun hambanya, selalu tetap memberi kesempatan untuk dan agar supaya hambanya berubah. Sekali lagi, Tuhan sendiri selalu memberi kesempatan kepada hamba-hambanya yang melakukan sebuah kejahatan. Masa kita sebagai hambanya tidak bisa seperti itu?
mengerti atau tidak, setuju atau tidak, percaya atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Brigi Putri dan Ferry Koboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.